Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devia Filia dari kelas C 2021. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih kurikulum merdeka itu dan seperti apa kurikulum merdeka itu serta bagaimana strukturnya. Karena kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka sekarang adalah kode yang terbaru dan menurut informasi pada bulan Juli 2024 di ajaran baru nanti seluruh sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP semuanya akan menggunakan kurikulum merdeka. Baik, adapun alasan kenapa kurikulum merdeka itu berubah karena kurikulum merdeka itu mengikuti perkembangan zaman. Adapun struktur kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama, roster yang ekstrakurikuler, itu di luar roster biasanya ketika pulang sekolah. Kemudian terakhir yang baru di kurikulum merdeka ada namanya P5, yaitu proyek penguatan profil Pancasila P5. Ini seperti yang kemarin itu mengambil alokasi waktu sekitar 30% dari total alokasi waktu dalam 1 tahun. Misalnya kalau misalnya kelas 10 SMA anak dalam setahun itu dia harus belajar di kelas selama kurang lebih 10.000 jam. Maka dari 10.000 jam itu 30%-nya adalah 3.000 jam. Jadi ketika seperti itu bentuknya, maka 3.000 jam dari 10.000 jam itu mengalokasikan itu akan masuk ke P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pengembangan kompetensi siswa yang sesuai dengan CV-nya. Jadi ekstrakurikuler itu, kegiatan ekstrakurikuler itu muaranya dia adalah CV. Jadi kalau di 2013, kurikulum 2013 itu lebih fokus ke nilai yang di setiap ada penugasan yang diberikan kepada siswa itu langsung 70, 80, 90. Di kurikulum merdeka, atasmennya itu lebih menekankan pada pelatihan, penilaian deskriptif kualitatif, jadi bukan dalam bentuk nilai, tapi hanya penggolongan tertentu berdasarkan klasifikasinya sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan pembelajaran. Jadi seperti itu perbedaannya antara penilaian K13. Kurikulum merdeka sendiri itu ada 3. Mau madukan, jadi ada satu kegiatan bisa jadi 2 mata pelajaran. Di situ misalnya murid membuat lirik puisi sekaligus membuat lagu dari lirik itu. Jadi ada 2 mata pelajaran di sana. Ada bahasa Indonesia untuk membuat lirik puisinya dan membuat lagu dari lirik mata pelajaran seni musik. Untuk perangkat ajarnya itu perlu diketahui bahwa setidaknya ada beberapa untuk perangkat ajar kurikulum merdeka, mulai modul ajar, project text, dan lirik cinta yang baru. Sebenarnya adalah modul project yang disebut sampaikan tadi, ada yang namanya kegiatan intrakurikuler, ada namanya nah semuanya ini dilaksanakan di pagi hari sampai siang hari untuk kegiatan intrakurikuler. Untuk model project itu dikhususkan untuk kegiatan P5. Jadi ada namanya asesmen formatif, asesmen sumatif dan asesmen awal. Pembelajaran alokasi waktunya kalau di kurikulum merdeka itu lebih fleksibel, karena pengembangan kurikulum di sekolah itu bisa memilih salah satu atau lebih mampu menyelesaikan diri 3 pilihan yang disiapkan oleh Kemendikbud. Boleh juga menggunakan model blok dan juga bisa menggunakan model kolaborasi. Seperti itu. Jadi itu semua seperti kebanyakan dilakukan di kampus, misalnya akan diadakan di sekolah-sekolah. Kalau misalnya mata kuliah itu hari Rabu pada jam
7, maka begitu seterusnya sampai ujian tengah semester. Nah, adapun alokasi waktu dalam 1 tahun, modul proyeknya lebih dari 75 besar yang sampai 7 tema yang kemudian diturunkan atau topik tentang sampah disebut dengan modul proyek. Pesannya 5 terkait sampah itu akan dilaksanakan selama berapa jam dan akan disusun minimal mirip-mirip seperti modul ajar. Enaknya ternyata misalnya untuk pertemuan ini, pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, pertemuan 3 ini. Jadi kegiatan kurikuler itu ujungnya, tujuan akhirnya itu adalah tercapainya yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah sama dengan standar kompetensi di kurikulum Merdeka. Cuma kalau capaian pembelajaran ini di kurikulum Merdeka itu sudah ditetapkan oleh Kemendikbud pemerintah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh sekolah ataupun oleh guru seperti ini. Jadi capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhir di setiap fase pembelajaran. Siswa perlu dipahami juga bahwa di kurikulum Merdeka itu menggunakan istilah fase. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Kalau dulu di kurikulum 2013 itu namanya RPP atau lesson plan. Kalau kita kurikulum Merdeka itu namanya saja, namun setidaknya itu mesti minimal ada 3 komponen yang ada di dalamnya. Nah, dari sisi fleksibel RPP itu sudah ditentukan itemnya. Kalau lesson plan ini jauh lebih fleksibel saja. Artinya disiapkan komponen itemnya. Kalau ini jauh lebih kalau ini komponennya minimum lebih tapi tidak boleh kurang seperti itu. Jadi jauh lebih fleksibel. Ini komponen modul ajar lengkap seperti itu. Jadi ada fasenya, jumlahnya, jamnya, model belajarnya, tujuan pembelajarannya, dimensinya, pengetahuannya, kemudian komponen detailnya. Ada pertanyaan pemantik, indikator asesmen, sarana, dan rencana lampirannya, aktivitas, rubrik penilaian, dapat belajar lain, seperti itu. Jadi ini bukan struktur wajib, hanya ada 3 yang masuk dari yang mesti wajib untuk modul ajar. Apa yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang satu adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga dalam AC9. Jadi setiap mata pelajaran itu dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan juga pada statistik. Baik, mungkin cukup ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.